Coba bayangin, ada sebuah program super ambisius. Tujuannya mulia banget, mau menyehatkan jutaan anak Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Justru jadi mimpi buruk nasional. Nah, ini dia kisah makan bergizi gratis, sebuah janji besar yang sayangnya berubah jadi petaka. Oke, sekarang kita bedah dulu ya. Sebenarnya apa sih janji dari program makan bergizi gratis atau yang kita kenal sebagai MBG ini? Yuk kita lihat visi besar di baliknya. Kalau kita lihat di atas kertas, idenya itu brilian banget loh. Konsepnya tuh dirancang buat menciptakan semacam efek domino. Gini, anak-anak yang lebih sehat, gizinya tercukupi, tentu mereka akan lebih pintar di sekolah kan? Nah, kalau mereka pintar, ujung-ujungnya ini bakal mendorong ekonomi lokal juga. Kelihatan kan? Sebuah siklus positif yang, ya, kelihatannya sempurna. Dan tujuannya ini benar-benar gak main-main loh. Visinya itu untuk mengangkat satu generasi penuh dengan cara mengatasi masalah gizi. Langsung ke akarnya, luar biasa ambisius. Nah, program ini ternyata bukan cuma soal kesehatan. Dampak ekonominya juga diproyeksikan bakal wow, besar banget. Sekarang ayo kita bedah angka-angkanya dari salah satu laporan kunci di tahun 2024. Jadi ada studi penting nih dari INDEF, Institute for Development of Economics and Finance, yang dirilis Oktober 2024. Dan studi ini ngasih gambaran yang, wah, sangat optimis tentang gimana program ini bisa jadi mesin penggerak roda ekonomi kita. Dan kita nggak lagi ngomongin proyek kecil-kecilan ya. Investasi awalnya aja untuk tahun pertama itu mencapai 71 triliun. Itu angka yang gede banget dan tentu saja harapannya juga setinggi itu. Nah, ini dia proyeksi efek dominonya. Coba lihat deh, ini bukan sekedar pertumbuhan kecil-kecilan. Kita bicara soal lonjakan pendapatan, lebih dari 33% buat UMKM, dan buat pengemudi jasa antar naik 17%. Gila kan? Inilah yang bikin semua orang waktu itu mikir program ini sangat-sangat menjanjikan. Visinya keren, investasinya raksasa. Kelihatannya semuanya sempurna kan? Tapi disinilah ceritanya mulai berbelok. Transisi dari rencana indah di atas kertas ke kenyataan di lapangan ternyata jadi titik awal malapetaka. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 2025. Di tahun inilah semua harapan indah itu mulai pecah berkeping-keping. Berita-berita optimis yang tadinya kita dengar, tiba-tiba berganti jadi laporan darurat skala nasional. Dan kemudian, laporan-laporan mengerikan mulai masuk satu persatu. Makanan yang seharusnya jadi sumber gizi dan kesehatan buat anak-anak kita, malah jadi sumber penyakit massal. Ini ironis dan tragis banget. Angkanya nggak berhenti, terus meroket. Krisis ini membesar dengan sangat cepat. Sampai pada puncaknya, total korban lebih dari 10.000 orang. Dan yang paling menyedihkan, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Penting buat dicatat, ini bukan cuma satu atau dua kasus yang terisolasi ya. Ini wabah yang terjadi di mana-mana, dari Purworejo sampai ke NTT. Hasil lab bahkan mengkonfirmasi adanya bakteri-bakteri berbahaya, contohnya E. coli. Ini jelas nunjukin kalau ada sesuatu yang salah, secara sistemik. Oke, jadi pertanyaan terbesarnya sekarang, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Gimana ceritanya sebuah program dengan niat semulia ini justru berakhir jadi bencana kesehatan masyarakat? Hasil investigasi akhirnya menemukan ada 5 titik kegagalan yang fatal banget dalam rantai pasokan makanan ini. Mulai dari dapurnya yang jorok, cara nyimpen makanannya yang salah, sampai distribusinya yang kacau. Nah, setiap kesalahan ini, sekecil apapun, jadi semacam pintu masuk buat bakteri berbahaya berkembang biak. Nah, ini perbandingan yang kontras banget. Di satu sisi, kita lihat ada praktik idealnya, di mana semua pekerjanya pakai APD lengkap, super higienis. Tapi, di sisi lain, kenyataan pahit di banyak tempat justru sebaliknya. Dapur kotor, gak cuci tangan, protokol diabaikan, yang akhirnya ya menyebabkan keracunan massal. Jadi inti masalahnya ya di sini, ada jurang yang dalam banget antara janji program yang indah dan eksekusi di lapangan yang ternyata sangat berbahaya. Kisah program MBG ini jadi pengingat yang nyelikit banget buat kita semua. Ide sebagus apapun, sevisioner apapun, pada akhirnya nilainya cuma sebatas eksekusinya di lapangan. Pada akhirnya, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Bukan cuma buat program ini aja, tapi buat semua kebijakan besar di masa depan. Gimana caranya kita bisa mastiin kalau ambisi-ambisi raksasa kita nggak anjur lebur cuma karena detil-detil kecil di lapangan yang terlewat? Nah, ini pelajaran super penting yang kayaknya harus kita semua pikirkan bareng-bareng.